Rasulullah SAW pada saat itu betul-betul Abi Thalib memohon kepada Rasulullah untuk berhenti di dalam mendakwahkan agama. Maka Rasulullah SAW pun menjawab demikian. Demi Allah, jika matahari letakkan di tangan kananku dan bulan diletakkan di tangan kiriku, maka dakwah ini atau penyampaian agama ini tidak akan aku hentikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya, kita akan melanjutkan tentang kurang lebih sejarahnya Rasulullah SAW atau sirah nabawi, yang mana kemarin kita sudah memasuki kurang lebihnya tentang bagaimana para sahabat dari kalangan yang lemah ataupun sahabat-sahabat lainnya yang tentunya mereka merasakan tekanan-tekanan dari para pemimpin-pemimpin Quraisy yang tidak menginginkan atau tidak menghendaki dari adanya Islam ini yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga menyebabkan kurang lebih para sahabat ini hijrah untuk meminta perlindungan dari suatu tempat yang mana tentunya mereka sangat-sangat dilindungi hak mereka di dalam mempraktekkan atau mengamalkan dari agama yang telah mereka terima, yaitu termasuk agama Islam. Yaitu mereka hijrah yang kedua kalinya. Kurang lebih juru bicaranya adalah Ja'far bin Abi Thalib, yang mana pada saat itu pun karena usaha yang begitu kuat untuk menghilangkan atau menghapus dari agama Islam ini, dari orang-orang kalangan Quraisy pun pemimpin mereka telah memikirkan bagaimana mengirim utusan kepada raja yang telah melindungi umat muslim atau orang yang muslim bernaung di suatu wilayahnya, sebagaimana telah turun ayat yang sebelum-sebelumnya telah saya bacakan mengenai ayat tersebut, sehingga tidak ada lagi rasa keraguan untuk para sahabat hijrah memohon perlindungan di suatu wilayah, dan mereka sudah mendengar kebaikan dan keadilan dari Raja Najasyi yang menyebabkan mereka memohon perlindungan di suatu tempat yang dinaungi kurang lebihnya dengan Raja Najasyi. Maka orang-orang Quraisy pun telah memilih dua utusan untuk membujuk ataupun merayu dari Raja Najasyi bersama uskup-uskupnya dengan membawa berbagai macam hadiah, yang tentunya hadiah tersebut bukan hadiah yang sembarang main-main. Mereka sangat membawa banyak sekali hadiah, termasuk barang-barang terbaik dari mereka diberikan kepada uskup. Sebelum mereka mengunjungi raja, tentunya mereka mengunjungi dari uskup-uskupnya untuk memberikan keyakinan bahwa orang-orang tersebut mereka ini harap dikembalikan ke Mekah, dan uskup pun telah mengiyakan apa yang diminta oleh dua utusan tersebut, yaitu kurang lebih Amr bin As kemudian Abdullah bin Rabi'ah. Maka berjalannya esok harinya mereka mengunjungi dari raja dan menyampaikan sebaik mungkin untuk menerima dari apa yang dia kehendaki. Namun ternyata raja telah memanggil, raja tidak mau mendengar hanya dalam satu pihak, dia pun memanggil dari Ja'far bin Abi Thalib, bagaimana pandangannya terhadap apa yang disampaikan. Ternyata dia telah membaca suatu surat yang ia memberikan suatu penjelasan yang mana tentunya dulu kami ini juga sama seperti mereka beragama jahiliyah dan melakukan kezaliman terhadap wanita dan lain-lain sebagainya, dan saat ini kami diperintahkan melakukan suatu kebaikan, menyambung silaturahmi dan lain-lainnya.
sehingga menyebabkan raja tersebut menerima apa alasan dari Ja'far bin Abi Thalib. Dan kedatangan Ja'far bin Abi Thalib itu pun sudah terlihat bahwa betul-betul ia ini orang yang betul-betul jujur atau orang-orang yang baik. Tidak habis pikir dari Ammar bin As, beliau pun besoknya, karena penolakan raja tersebut, besoknya ia ingin mendatangi raja dengan cara yang lebih tentunya ia rasakan ini lebih jitu. Sehingga Abdullah bin Rabi'ah juga, ini Abdullah bin Rabi'ah dan Ammar bin As sebelum memeluk Islam. Dan Abdullah bin Rabi'ah pun menasihati, jangan, mereka itu masih kerabat kita, nanti membahayakan mereka. Namun Ammar bin As tidak menghiraukan, ia tetap akan mendatangi raja tersebut untuk meminta untuk dikembalikan. Namun apa yang terjadi? Walhasil raja pun telah menolak karena Ja'far bin Abi Thalib pun jawab dengan jelas bahwasanya dengan surat Al-Maryam dia tidak berbohong dari apa yang ditanyakan raja, bahwasanya Nabiullah Isa itu adalah hamba Allah juga. Wallahu a'lam. Sebagaimana jika kalian belum mendengarkan, silahkan dengarkan video saya sebelumnya. Saat ini kita akan memasuki dari tentang bagaimana usaha Quraisy mengancam dari Abi Thalib. Karena Abi Thalib inilah yang senantiasa melindungi Nabi Muhammad SAW, yaitu keponakannya, dari kezaliman atau keburukan-keburukan yang akan dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Sebelum kita memulai, seperti biasanya kita membaca Yaumul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya, kita akan masuk dalam membahas tentang bagaimana Quraisy, orang-orang Quraisy tentunya pada saat itu mengecam Abu Thalib tentang apa yang dilakukan oleh keponakannya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Para pembesar Quraisy kurang lebihnya mendatangi dari Abi Thalib dan mereka pun berkata kepadanya, wahai Abi Thalib, engkau adalah orang yang paling tua dan terhormat, dan kedudukan engkau tentunya kedudukan engkau di tengah-tengah kami. Kami sudah pernah meminta kepadamu untuk menghentikan dari anak saudaramu, namun engkau tidaklah melakukannya. Demi Allah, kami sudah tidak sabar lagi dengan hal tersebut, yaitu menghadapi dari masalah ini. Siapa yang mengumpat bapak-bapak kami? Maksudnya karena Rasulullah SAW mengajak kepada agama Allah, yaitu kepada Rabb. Namun penyampaian Rasulullah dalam pandangan dalam sejarah-sejarah sebelumnya juga telah menceritakan Rasulullah SAW dengan penuh hikmah atau penuh bijak mengajak dari kaumnya. Tidak ada suatu melecehkan dan lainnya, hanya betul-betul menyatakan dengan benar apa adanya, apa yang beliau rasa itu ya itu saja yang disampaikan, begitu pantas saja, tidak sampai menghina-hina kakek-kakek dahulu begini-begini, bukan. Namun namanya orang-orang Quraisy pada saat itu atau pemuka, mereka tidak suka dengan baginda Nabi Muhammad SAW, apalagi dengan dakwahnya, sehingga hal ini biasa dia lakukan untuk lebih memperkuat
apa yang dia minta kepada Abi Thalib. Dan dia mengatakan demikian. Yang mana dia telah mengumpat dari bapak-bapak kami dan membodohi harapan-harapan kami dan mencela sesembahan kami. Maka hentikanlah dia, atau kami akan menganggapmu dalam pihak kedua. Pihak dia, maksudnya pihak dia. Hingga salah satu dari kedua belah pihak di antara kita akan ada yang binasa. Ancaman ini cukup menggetarkan dari Abi Thalib. Maka ia pun telah mengirim utusan untuk menemui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu berkata kepada beliau, "Wahai anakku, anak saudaraku, sesungguhnya kaummu telah mendatangiku." Ya, lalu mereka pun berkata begini dan begini begitu kepadaku. Maka hentikanlah demi diriku dan dirimu sendiri. Janganlah engkau membebani suatu hal di luar kesanggupanku. Karena udah mulai ya, Abu Thalib sangat merasakan ketakutan akan bahayanya baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga menyampaikan demikian. Namun Rasulullah SAW mengira pamannya akan menelantarkan ia dan sudah tidak mau lagi untuk mendukung baginda Nabi Muhammad SAW tentunya. Maka beliau pun bersabda, wahai pamanku, demi Allah, andaikan mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan agama ini agar aku meninggalkan dari agama ini hingga Allah akan memenangkannya, atau aku ikut binasa dengan karenanya, maka aku tidak akan pernah meninggalkannya. Ini sering sekali kita mendengarkan bahwasanya Rasulullah SAW pada saat itu betul-betul Abi Thalib memohon kepada Rasulullah untuk berhenti di dalam mendakwahkan agama. Maka Rasulullah SAW pun menjawab demikian, demi Allah, jika matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan diletakkan di tangan kiriku, maka dakwah ini atau penyampaian agama ini tidak akan aku hentikan. Namun apa yang terjadi? Mendengar dari hal tersebut, maka mata Abu Thalib mengucurkan dari air mata lalu bangkit. Tak kala beliau hendak beranjak, Abu Thalib pun memanggil beliau lalu berkata, karena Abu Thalib melihat dari keponakan yang menjawab demikian, sehingga Abu Thalib pun menangis mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh keponakannya. Ketika hendak beranjak, Abu Thalib pun mengatakan, pergilah wahai anak saudaraku dan katakanlah apapun yang engkau sukai demi Allah, katanya. Aku tidak akan menyerahkan dari dirimu kepada siapapun. Lalu dia melantunkan syair, demi Allah, mereka semua tidak akan bisa menjamah hingga aku terbujur kaku di dalam tanah. Tampakkanlah urusanmu dan jangan kurangi. Pilihlah yang engkau suka dan yang engkau senangi. Begitu kurang lebihnya. Sehingga Abu Thalib pada saat mendengar apa yang didengarkan oleh baginda Muhammad SAW, sepertinya Pak Abu Thalib tidak lagi mau mendukung dari Rasulullah SAW, dan Rasulullah menjawab demikian. Ternyata sebaliknya Abu Thalib pun menangis mendengar dari penyampaian baginda Nabi Muhammad SAW, dan bahkan beliau bertambah ingin betul-betul melindungi dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, Quraisy yang mana mendatangi Abu Thalib yang kedua kalinya. Tak kala Quraisy melihat dari Rasulullah SAW
tetap menjalani aktivitasnya, dan mereka tahu bahwa Abu Talib tidak mau lagi menelantarkan beliau. Dan dia juga sudah menyatakan kesanggupannya untuk berpisah dengan mereka dan bahkan memusuhi mereka. Nah, sikapnya Abu Talib. Maka mereka pun mendatangi Abu Talib yang kedua kalinya sambil membawa Amr bin Al-Walid Al-Mughirah. Wahai Abu Talib, kata mereka, ini adalah pemuda Quraisy yang paling bagus dan paling tampan. Ambillah ia, dan apa yang ada di dirinya menjadi milik engkau, milikmu. Ambillah dia sebagai anakmu, dan dia akan menjadi milikmu. Lalu serahkanlah anak saudaramu itu kepada kami yang telah menentang agamamu dan agama para bapak-bapakmu, dan mencela dan memecah belah persatuan dari kaummu, serta telah membodoh-bodohi harapan-harapan mereka agar kami bisa membunuhnya. Penukaran ini sudah impas satu orang dengan satu orang. Jadi sampai mereka membawa kurang lebih Ammarah bin Al-Walid Al-Mughirah, yang tentunya mereka membawa ini ingin bertukar dengan keponakannya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan tujuan bertukar ini imbas, dia akan mengambil Nabi Muhammad dan membunuh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita perlu ketahui, begitulah pengaruh dari Abu Talib, sehingga orang-orang Quraisy pada saat itu betul-betul tidak berani di dalam menyakiti Rasulullah SAW. Sampai karena habis di dalam fikir mereka mendatangi Abu Talib yang kedua kalinya dengan menyampaikan keinginannya seperti itu. Demi Allah, apa yang kalian tawarkan kepadaku ini benar-benar sangatlah menjijikkan. Adakah kalian menyerahkan anak kalian kepadaku untuk kuberikan makan demi kepentingan kalian, lalu kuberikan anakku untuk kepentingan atau kebutuhan kalian, atau untuk kalian bunuh? Demi Allah, ini sama sekali tidak akan aku lakukan, kata Abu Talib. Demi Allah, kalian tidak berbuat adil kepadaku. Rupanya engkau telah bersekongkol untuk melecehkan aku dan mempengaruhi mereka untuk memusuhiku. Berbuatlah semaumu. Beberapa referensi di dalam sejarah ini tentunya tidak menyebutkan saat kedatangan orang-orang Quraisy ini. Akan tetapi dengan membandingkannya dengan bukti-bukti yang terjadi lainnya, hal itu terjadi pada pertengahan tahun ke-6 dari nubuah. Sebab rincian tentang hal ini sangat minim. Ide untuk menghabiskan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi sudah melakukan pelobian yang pertama, gagal. Dia melakukan permintaan yang kedua, itu pun Abu Talib tetap menjawab dengan hal yang melindungi baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga datanglah ide yang untuk menghabisi atau membunuh dari baginda Nabi Muhammad. Setelah orang-orang Quraisy mengalami dari kegagalan dan kegagalan, tentunya kegagalan yang kedua kalinya, kedatangan mereka untuk mempengaruhi dari Abu Talib, maka mereka pun kembali untuk bersikap keras dan bengis, bahkan jauh lebih keras dari sebelumnya. Pada hari-hari itu, tiba-tibalah muncul ide di kepala para togut atau kepada para orang-orang yang Quraisy, pemuka yang tidak senang kepada agama Islam tentunya,
mereka untuk menghabisi dari baginda Nabi Muhammad SAW dengan cara lain. Tetapi justru kebengisan tersebut dan munculnya ide semacam itu yang semakin mengokohkan dari posisi Islam. Dengan masuknya dua pahlawan Mekah tentunya pada saat itu, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian juga Umar bin Khattab. Di antara bentuk kebengisan itu, suatu hari Utbah bin Abu Lahab menemui Rasulullah SAW. Seraya berkata, aku mengingkari ayat demi bintang ketika terbenam, dan yang mendekati lalu bertambah dekat lagi, yaitu Jibril. Kemudian dia mulai mengganggu beliau, yaitu Rasulullah, dan merobek-robek baju beliau dan meludahi muka beliau. Untungnya ketika ludah itu tidaklah mengenai dari sasarannya. Saat itu beliau berdoa, ya Allah, buatlah dia dilahap seekor anjing dari ciptaanmu. Karena kelakuannya yang begitu buruk sekali, sehingga Rasulullah SAW telah mendoakan tentunya keburukan untuk dia. Doa beliau benar-benar telah dikabulkan. Suatu kali Utbah pergi ke Syam bersama rombongan Quraisy. Suatu malam tak kala mereka sedang singgah di suatu tempat di Syam, tentunya tempatnya di Anzarqa. Tiba-tiba ada seekor singa yang telah mengelilingi mereka. Saat itulah Utbah berkata, sungguh celaka saudaraku. Demi Allah, singa ini akan mencaplokku sebagaimana yang telah dia doakan, yaitu dia bacakan untukku, yaitu Muhammad atas diriku. Singa itu tentunya akan membunuhku selagi Muhammad ada di Mekah dan aku di Syam. Nah, jadi dia menambah doa, menambah kata-kata, singa itu akan membunuhku selagi Muhammad berada di Mekah dan aku di Syam. Singa itu pun menyimbak atau menerkam dari kerumunan orang-orang tersebut, sehingga Utbah pun diterkamnya hingga meninggal dunia. Di antara bukti bahwa para taghut Quraisy atau orang-orang penguasa Quraisy itu bermaksud hendak menghabisi baginda Nabi Muhammad SAW, apa yang diriwayatkan Ibnu Ishaq dalam hadis yang panjang, di dalamnya telah disebutkan Abu Jahal berkata, wahai semua orang Quraisy, sesungguhnya Muhammad tetap bersikukuh dan kalian melihatnya mencela dari agama kita, mencaci maki dari bapak-bapak kita, membodoh-bodohi harapan-harapan kita, dan mencela sesembahan kita. Aku bersumpah kepada Allah, aku benar-benar akan menungguinya sambil membawa batu yang mampu kubawa, dan tak kala dia sujud dalam sholat itu akan kutimpa batu tersebut, menumpuk batu itu di kepalanya. Pada saat itulah terlantarkanlah aku atau belalah aku. Setelah itu Bani Abi Manaf pun berbuat apa yang terbaik untuk mereka karena mendengar dari hal tersebut. Esok paginya Abu Jahal pun mengambil batu seperti yang dia katakan. Kemudian ia duduk menunggu dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang menunggu apa yang bakal dilakukan dari Abu Jahal. Tak kala beliau sedang sujud, Abu Jahal pun mengambil dari batu yang ia telah lakukan, lalu mendekati beliau
Tak kala jaraknya ia sudah tiba dengan dekat dengan Rasulullah SAW, tiba-tiba dia mundur dengan muka pucat, lalu gemetar. Kedua tangannya tak lagi mampu untuk menyanggah batu yang ia bawa, sehingga dia cepat melontarkannya. Orang-orang Quraisy pun mendekati dari Abu Jahal dan bertanya, apa yang terjadi wahai Abu Hakam? Aku menghampirinya seperti ku katakan semalam kepada kalian. Tak kala aku sudah dekat dengannya, tiba-tiba ada seekor unta yang menghalangi diriku dan dirinya. Tidak, demi Allah, aku tidak melihat unta itu seperti lazimnya, tinggi maupun pendeknya. Tidak pula taringnya, sekalipun itu unta penjantan. Unta ini Alhamdulillah. Unta ini mendekatiku dan hendak mencaplokku. Ibnu Ishaq pun menuturkan Rasulullah SAW bersabda, itulah Jibril alaihissalam. Andai kata dia mendekati lagi, tentu Jibril akan mengambil tindakan terhadap dirinya. Alhamdulillah, kurang lebihnya cerita tentang Abu Jahal. Karena perbuatan dari Abu Jahal tersebut terhadap Rasulullah SAW itulah yang mendorong dari Hamzah menjadi memeluk Islam. Setelah itu, masalah ini akan disampaikan di bagian yang akan mendatang. Alhamdulillah, mungkin sampai di sini saja kajian kita. Kurang lebih mengenal bagaimana usaha-usaha orang-orang Quraisy, memuka Quraisy di dalam membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya Allah Subhanahu Wa Taala telah menjaga baginda Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kurangnya. Saya mohon beri komentar yang baik-baik. Jika kalian merasa ini bagus, silahkan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk notifikasinya dengan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.